Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Zahra Altafronisa dari kelas 11-2 absen 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu karya cerpen dari penulis terkenal di Indonesia. Berikut adalah videonya. Cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji, karya Ahmad Tohari. Mardanus seperti kebanyakan laki-laki, senang bila dipuji, tetapi akhir-akhir ini ia merasa terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang pensiun, ada saja yang bilang, "Ini Mardanu, satu-satunya teman kita yang uangnya utuh karena tak punya utang." Pujian itu sering diiringi dengan jempol. Ketika berolahraga jalan kaki pagi hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya. Pak Mardanu memang hebat. Usianya 75 tahun, tetapi badannya masih sehat bugar, berjalan tegak, dan kedua kakinya tetap kekar. Kedua anak Mardanu, yang satu jadi pemilik kios kelontong, dan yang satunya lagi jadi supir truk semen, juga jadi bahan pujian. Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga semua jadi orang mandiri. Malah, seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak luput jadi pujian. Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara, burung itu tidak akan demikian lincah dan cerewet kicaunya. Mardanu tak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung peliharaan membuat orang sangat memujinya. Bahkan itu hal yang biasa. Semua orang bisa melakukannya bila mau. Bagi Mardanu, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu dari sejak muda sampai kakek-kakek. Dia belum berbuat jasa apapun. Ini yang membuat menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya. 60 tahun yang lalu, ketika bersekolah, dinding ruang kelasnya digantungi gambar para pahlawan, juga para tokoh bangsa. Tentu saja mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsanya. Mardanu juga tahu dari cerita orang-orang, pamannya sendiri adalah seorang pejuang yang gugur di medan perang kemerdekaan. Orang-orang sering memujinya mendiang paman. Cerita tentang sang paman kemudian dikembangkan sendiri oleh Mardanu, menjadi bayangan kepahlawanan seorang pejuang muda yang betul dan bersangkut. Ikat kepala merah putih, maju dengan gagah menyerang musuh, lalu roboh ke tanah dan gugur sambil memeluk bumi pertiwi. Mardanu amat terkesan oleh kisah kepahlawanan itu. Maka Mardanu kemudian mendaftarkan diri masuk tentara pada usia 19 tahun. Ijazahnya hanya SMP dan dia diterima sebagai prajurit tamtama. Kegembiraannya meluap-luap ketika ia terpilih dan mendapat tugas sebagai penembak artileri pertahanan udara. Dia berdebar-debar dan melelehkan air mata ketika untuk pertama kali dilatih menembak senjatanya. 10 peluru besar akan menghambur ke langit dalam waktu 1 detik. Pesawat musuh pasti akan meledak, kemudian rontok bila terkena tembakan senjata yang hebat ini.
selalu demikian yang dibayangkan oleh Mardanu. Bayangan itu sering terbawa ke alam mimpi. Suatu malam dalam tidurnya Mardanu mendapat perintah siaga tempur. Persiapan hanya setengah menit. Pesawat musuh akan datang dari utara. Mardanu melompat dan meraih senjata artilerinya. Tangannya berkeringat, jarinya lekat pada tuas pelatuk, matanya menatap tajam ke langit utara. Terdengar derum pesawat yang segera muncul sambil menabur tentara payung. Mardanu menarik tuas pelatuk dan ratusan peluru menghambur ke angkasa dalam hitungan detik. Ya Tuhan, pesawat musuh itu mendadak oleng dan mengeluarkan api. Terbakar, menuki, dan terus menuki. Tentara payung masih berloncat dari perut pesawat dan Mardanu mengarahkan tembakannya ke sana. Ya Tuhan, tiga parasut yang sudah mengembang mendadak kuncup lagi kena terjangan peluru Mardanu. 3 prajurit musuh meluncur bebas jatuh ke bumi. Tubuh mereka pasti akan luluh lantak begitu terbanting ke tanah. Mardanu hampir bersorak namun tertahan oleh kedatangan musuh yang kedua. Mardanu memberondongnya lagi, kena. Namun, pesawat itu sempat menembakkan peluru kendali yang meledak hanya 3 meter di sampingnya. Tubuh Mardanu terlempar ke udara oleh kekuatan ledak peluru itu dan jatuh ke lantai kamar tidur sambil mencengkram bantalnya. Ketika tersadar, Mardanu sangat kecewa berat. Mengapa pertempuran hebat itu hanya ada dalam mimpi? Andai kata peristiwa itu nyata, maka dia telah melakukan pekerjaan besar dan luar biasa. Bila demikian, Mardanu mau dipuji, mau juga menerima penghargaan. Meski demikian, Mardanu selalu mengenang dan mengawetkan mimpi itu dalam ingatannya. Apalagi sampai Mardanu dipindah tugaskan ke bidang administrasi teritorial 5 tahun kemudian. Perang dan serangan udara musuh tidak pernah terjadi. Pekerjaan administrasi adalah hal yang begitu datar dan tak ada nilai istimewanya. Untung Mardanu hanya 4 tahun menjalani tugas itu. Lalu, tanpa terasa masa persiapan pensiun datang. Mardanu mendapat tugas baru menjadi anggota komando rayon militer di kecamatannya. Di desa tempat dia tinggal, Mardanu juga bertugas menjadi bintara pembina desa. Selama menjalani tugas teritorial ini, Mardanu tidak pernah menemukan kesempatan melakukan sesuatu yang penting dan bermakna sampai dia pada umur 50 tahun. Pagi ini Mardanu berada di becak langganannya yang sedang meluncur ke kantor pos. Dia mau ambil uang pensiun. Kosim, si abang becak, sudah ubanan, pipinya mulai lekuk ke dalam. Selama menggayuh becak nafasnya, terdengar megap-megap. Namun, seperti biasa, dia mengajak Mardanu bercakap-cakap. Pak Mardanu mah seneng ya, tiap bulan tinggal ambil uang sebanyak di kantor pos, kata si Kosim di antara tarikan nafas yang berat. Ini juga pujian yang terasa membawa beban. Dia juga ingat selama hidup belum pernah melakukan apa-apa. Selama jadi tentara belum pernah terlibat perang, bahkan belum juga pernah bekerja sekeras tukang becak di belakangnya. Sementara Kosim pernah bilang,
Dirinya sudah beruntung bila sehari mendapat Rp15.000. Beruntung karena dia sering mengalami dalam sehari tidak mendapat serupiah pun. Masih bersama Qasim, pulang dari kantor pos, Mardanu singgah ke pasar untuk membeli pakan burung kutilangnya. Sampai di rumah, Qasim diberi upah yang membuat tukang beca itu tertawa. Kemudian terdengar kicau burung kutilang di kurungan yang tergantung di kaso emper rumah. Burung itu selalu bertingkah bila didekati majikannya. Mardanu belum menaruh pakan di wadahnya di sisi kurungannya. Dia ingin lebih lama menikmati tingkah burungnya, mencecet, mengibaskan sayap, dan merentang ekor sambil melompat-lompat. Mata Mardanu lebih berkedip menatap piaraannya. Namun, mendadak dia harus menengok ke bawah karena ada sepasang tangan mungil memegangi kakinya. Itu tangan Manik, cucu pertama yang masih duduk di taman kanak-kanak. "Itu burung apa, Kek?" tanya Manik. Rasa ingin tahu terpancar di wajahnya yang sejati. "Namanya burung kutilang." "Bagus kan?" Manik diam. Dia tetap menengadah matanya terus menatap ke dalam kurungan. "Oh, jadi itu burung kutilang, Kek. Aku sudah tahu lama burungnya, tapi baru sekarang tahu namanya. Kek, aku bisa nyanyi burung kutilang." "Wah, itu bagus. Baiklah cucuku, cobalah nyanyi. Kakek ingin dengar." Manik berdiri diam. Barangkali anak TK itu sedang mengingat cara bagaimana gurunya mengajarinya menyanyi. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari hingga tak jemu-jemu. Manik bernyanyi sambil menari dan bertepuk tangan. Gerakannya lucu dan menggemaskan. Citra dunia anak-anak amat menawan. Mardanu terpesona dan terpesona. Nyanyian cucu terasa merasuk dan mengendap dalam hatinya. Tangannya gemetar, musik terus menari dan menyanyi. Selesai menari dan menyanyi, Mardanu merengkuh Manik, dipeluk dan direngkuh ke dadanya. Ditimang-timang lalu diantar ke ibunya di kios seberang jalan. Kembali dari sana Mardanu duduk di bangku agak di bawah kurungan kutilangnya. Dia lalu terdiam, barangkali ditatapnya kutilang dalam kurungan dengan mata redup. Selesai menari dan menyanyi, Mardanu merengkuh Manik, dipeluk dan direngkuh di dadanya. Ditimang-timang lalu diantar ke ibunya di kios seberang jalan. Kembali dari sana Mardanu duduk di bangku agak di bawah kurungan kutilangnya. Dia lama terdiam, berkali-kali ditatapnya kutilang dalam kurungan dengan mata redup. Mardanu gelisah, bangun dari duduk lagi, bangun, masuk ke rumah dan keluar lagi. Dalam telinga terulang-ulang suara cucunya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi. Wajah Mardanu menegang, kemudian mengendur lagi. Lalu perlahan-lahan dia berdiri mendekati kurungan kutilang. Dengan tangan masih gemetar, dia membuka pintunya. Kutilang itu seperti biasa, bertingkah elok bila didekati oleh peliharanya. Tetapi setelah Mardanu pergi, kutilang itu menjulur
kepala keluar pintu kurungan yang sudah menganga. Dia seperti bingung berhadapan dengan udara bebas. Tetapi akhirnya burung itu terbang ke arah pepohonan. Ketika Manik datang lagi ke rumah Mardanus beberapa hari kemudian, dia menemukan kurungan itu sudah kosong. "Kek, di mana burung kutilang itu?" tanya Manik dengan mata membulat. "Sudah kakek lepas. Mungkin sekarang kutilang itu sedang bersama teman-temannya di pepohonan." "Kek, kenapa kutilang itu dilepas?" Mata Manik masih membulat. "Ya, supaya kutilang itu bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka seperti nyanyianmu." Mata Manik makin membulat, bibirnya bergerak-gerak, namun belum ada satupun kata yang keluar. "Biar kutilang itu bisa bernyanyi di pojok pohon cempaka." "Wah, itu luar biasa. Kakek hebat banget. Aku suka kakek." Manik melompat-lompat gembira. Mardanus terkesima oleh pujian cucunya. Itu pujian pertama yang paling enak didengar dan tidak membuatnya menderita. Manik kembali berlenggang-lenggok dan bertepuk tangan. Dari mulutnya yang mungil terulang nyanyian kegemarannya. Mardanus mengiringi tarian cucunya dengan tepuk tangan berirama. Entahlah, Mardanus merasa amat lega.